Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara kita dengan Sang Pencipta Allah. Dan Allah menjadikannya sebagai kalimat berterima kasih atau bersyukur yang dengannya segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi. Oleh karena itu, jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu sebagai balas jasa 13 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan di Mekah, semuanya dengan cacian, hinaan dan juga puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu betapa pedihnya orang kalau diusir dari kampung halaman, dan 10 tahun fase Madinah semuanya dengan penyempurnaan agama ini yang akhirnya sampai kepada kita dan bisa dinikmati sebagai tuntunan hidup. Kita mengetahui mana makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pendapatan, pergaulan yang boleh, yang diridhoi oleh Allah dan mana yang tidak boleh. Ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, karena pengajian ibu-ibu hari ini dan kemarin pada saat diminta judulnya, maka saya menawarkan untuk bicara masalah pendidikan anak. Judul kita pada kesempatan ini adalah Anakku adalah amal jariahku. Kalau misalnya ada yang hadir di sini, saya tidak kenal, tentunya ibu-ibu sekalian semuanya. Kalau ada yang sedang diuji oleh Allah SWT belum diberikan anak, nanti akan kita coba bahas itu di akhir sesi kita. Tapi kita bicara umumnya orang-orang yang sudah dikaruniai anak. Dan juga tentu materi ini bagi orang yang belum dikaruniai anak, bahkan materi ini boleh dihadiri oleh orang-orang yang memang belum berumah tangga sekalipun. Karena memang salah satu tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah Allah mengatakan dalam Al-Quran, yadhra'ukum fih. Allah menciptakan kita memang untuk berkembang biak. Dari Nabi Adam diciptakan, kemudian dari tulang rusuknya Hawa istrinya diciptakan, kemudian lahirnya anak keturunannya. Dan kita semua anak keturunannya. Dari suku manapun manusia di muka bumi ini, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, semua kembali kepada satu manusia, laki-laki Adam dan perempuan Hawa alaihimussalatu wassalam. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada perbedaan antara suku Arab dan suku-suku lainnya kecuali dengan ketakwaan. Dan ketahuilah kalian semua diciptakan dari satu manusia, itu Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Jadi salah satu tujuan memang kita ada di muka bumi ini selain menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita mengikuti peraturan-peraturannya melalui utusannya Nabi Muhammad SAW, mengikuti panduan kitab yang diturunkan yaitu Al-Quran. Maka juga kita mengetahui kita ada di sini memang untuk berkembang biak, berarti punya keturunan. Cukup banyak dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW motivasi agar kita memiliki keturunan. Tapi tentu keturunan ini harus dengan jalur yang sudah Allah bolehkan saja. Ada dua cara pelampiasan biologis. Yang satu haram, yang satu halal. Kalau haram adalah perzinahan. Orang pacaran, bergaul bebas tanpa akad nikah, tanpa mengikuti peraturan-peraturan agama Allah. Dengan pernikahan yang syaratnya tentunya ada wali wanita, ada dua saksi, ada mahar, ada kalimat ijab dan kabul. Dia tidak ikut itu, dia berzina. Kemudian hamil, lahirlah anak. Ini jalur yang salah. Anak hasil zina dikenal dengan anak haram biasanya. Dan anak-anak seperti ini kalau dalam pendapat jumhur ulama, mereka tidak punya nasab kepada pemilik sperma. Dan kalau anak perempuan nanti kalau mau nikah, ayahnya tidak bisa jadi, atau pemilik sperma nggak bisa menjadi walinya. Berikut juga tidak ada warisan di antara mereka. Ini kenapa? Karena jalurnya salah.
Dan umumnya orang kalau melakukan biologis haram ini, misal orang masuk di hotel termewah pun di muka bumi ini, hotel bintang 5 dengan fasilitas yang segala macam hal, tetap aja perzinahan itu pasti diikuti dengan ketakutan-ketakutan dalam hati. Sehingga akhirnya bibit manusia yang ada pada laki-laki sperma dan kantong manusia nanti di perut sel telur ya, yang ada di wanita itu kualitasnya terganggu karena biologisnya dilakukan dengan cara tidak nyaman, terganggu secara kejiwaan, juga haram secara agama. Anak juga yang lahir nggak jelas statusnya. Kalau hamil pun malu keluarganya, malu keduanya, rusak nama dan citranya di masyarakat. Jalur yang kedua yang halal yaitu pernikahan, seperti yang sudah kita lalui alhamdulillah melalui wali wanita, ayahnya, baik dia yang menikahkan atau orang lain yang menikahkan, intinya ada izin dari walinya, ada 2 saksi terpercaya dari kalangan muslimin laki-laki, ada kalimat ijab dan kabul, ada maharnya, maka ini semua menandakan sah pernikahan. Dan itu hanya beberapa detik saja. Si wali wanita hanya mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Kemudian si calon mempelai laki-laki mengatakan saya terima nikahnya. Itu sudah sah. Kalau dia lengkapkan saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini, maka juga sudah sah. Di saat itu interaksi biologis pacarannya dihalalkan. Bahkan dianjurkan untuk memperbanyak biologis setelah menikah. Dan Nabi SAW mengatakan di kemaluan kalian ada pahala yang besar. Maksudnya interaksi biologis itu. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya, dia dapat kenikmatan, dia juga dapat pahala? Kata Nabi SAW, bukankah kalau kalian letakkan pada yang haram, berzina, kalian dapat dosa? Dosanya besar malah zina itu. Maka begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal. Apa maknanya hadis ini? Adanya motivasi untuk sering melakukan interaksi biologis, cumbuan, kemesraan, harmonis dalam rumah tangga, dan kemudian akhirnya memiliki keturunan dengan hamil. Dan juga dalam Islam dianjurkan keturunan ini selain dengan cara yang sah tadi pernikahan, juga diperbanyak selama kita masih punya kemampuan, walaupun diberikan jarak satu sama yang lainnya. Cukup banyak dalil yang menunjukkan masalah ini, diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Ya, kita dianjurkan memiliki keturunan, bahkan kalau perlu kita memperbanyak keturunan tersebut. Sebagaimana Allah bilang, فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Ini tentang hubungan biologis di malam hari Ramadan. Kita tahu kalau siang hari Ramadan nggak boleh interaksi biologis, bisa batal puasanya. Dan orang kalau melakukannya, maka dia berdosa, dia wajib taubat nasuha, meninggalkan perbuatan dosa itu dan mohon ampun sama Allah, serta juga dia membayar kafarah dendahnya. Kalau bukan bebasin budak, karena di masa kita tidak ada budak sekarang, kita tidak bisa bebasin budak lagi. Yang kedua, kita puasa 2 bulan berturut-turut. 1 kali melanggar biologis di siang hari Ramadan, maka batal puasanya, dia harus taubat nasuha dan dia harus membayar kafarah. Kalau bukan bebasin budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Ini kalau terjadi interaksi biologisnya di siang hari Ramadan. Tapi di malam hari selepas berbuka puasa sampai azan subuh itu dihalalkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran ya, bahwasanya di malam hari Ramadan dihalalkan kalian untuk melakukan interaksi biologis. Nah, dalam potongan ayat Allah mengatakan, maka sekarang campurilah mereka. Maksudnya jadikanlah hubungan interaksi biologis di malam hari Ramadan. Dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Ikutilah apa yang Allah tetapkan untukmu. Di sini cukup banyak pendapat para ulama tentang makna ikutilah apa yang Allah tetapkan untukmu, maksudnya dalam interaksi biologis di malam hari Ramadan. Ada yang mengatakan lakukanlah interaksi biologis pada tempat yang dihalalkan. Maaf, maksudnya kemaluan dengan kemaluan. Karena dalam Islam tidak boleh meletakkan kemaluan di dubur. Ya.
atau tidak boleh meletakkan kemaluan laki-laki di kemaluan wanita di saat haid dan nifas. Ini ada larangan. Jadi kita menggauli di tempat kemaluan di saat istri lagi tidak haid, tidak nifas, dan juga menghindari dubur, ya, karena ini diharamkan. Kata Nabi SAW, terlaknat orang yang menggauli istrinya di kemaluannya di saat haid dan juga di duburnya. Kemudian makna tafsir yang lain, ya, dan ikutilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian, yaitu niatkan interaksi biologis untuk mendapatkan anak. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak hubungan biologis, salah satu tujuannya, ya, Allah mudahkan memperbanyak keturunan. Ya. Ini pendapat dipegangi oleh banyak kalangan sahabat seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, kemudian Anas bin Malik dan yang lainnya. Juga di kalangan tabi'in cukup banyak murid-murid para sahabat seperti Syuraih, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair dan yang lain-lain. Intinya sebenarnya dari firman Allah tadi Al-Baqarah 187 ada dua pelajaran yang bisa diambil. Adanya anjuran untuk memperbanyak hubungan biologis walaupun di Ramadan siang harinya dilarang, malam harinya dibolehkan. Dan tujuannya melakukan interaksi biologis agar Allah memberikan keturunan, agar Allah memberikan keturunan. Saya tadi sudah singgung sedikit ibu-ibu sekalian, kalau orang membatasi keturunan tidak masalah untuk memberikan hak anak tersebut. Misalnya masa menyusui, ya. Kemudian dilihat masa pendidikan yang kira-kira ini sudah layak untuk punya adik, kemudian baru hamil lagi. Seperti itu. Intinya setiap kali ada kesempatan dianjurkan dalam syariat untuk memperbanyak keturunan. Nanti akan kita jelaskan juga apa yang didapatkan kalau kita memiliki banyak keturunan. Kita masih membahas dulu dalil-dalil syar'i tentang dianjurkannya kita untuk memperbanyak keturunan itu sendiri. Begitu juga pernah ada mohon maaf. Pernah ada hadis Nabi SAW disebutkan, Nabi pernah sebutkan kepada seorang sahabat. Sahabat ini kebetulan bernama Ma'qil bin Yasar, dia menukil sebuah kisah. Ada satu sahabat lain datang mengatakan, inni asabtu imra'atan dhata hasabin wa jamal wa innaha la talid afa atazawwajuha. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya suka sekali dengan satu perempuan. Perempuan ini terkenal jalur nasabnya. Jadi ibunya, bapaknya, kakeknya semua orang-orang yang baik-baik. Ya. Kemudian juga punya kecantikan. Saya suka. Tetapi perempuan ini terkenal mandul, nggak bisa punya anak. Boleh nggak saya nikahi? Sahabat ini izin kepada Nabi Muhammad SAW menikahi seorang wanita yang sangat cantik, yang sangat terkenal jalur nasabnya, tapi mandul. Apa kata Nabi SAW? La, jangan nikahi wanita yang mandul. Thumma atahu tsaniya fanahahu, thumma atahu tsalitsa fanahahu. Kemudian orang ini tanya lagi yang kedua kali, datang di hari yang lain, Nabi masih larang. Datang yang ketiga kali, Nabi masih larang, gitu kan? Maka Nabi SAW lalu menyebutkan sabda beliau yang masyhur, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirum bikumul umam. Menikahlah kalian dengan wanita yang penuh dengan kasih sayang, lembut, ramah, ya, tidak suka teriak-teriak, tidak kasar sifatnya, karakternya baik. Nikahi wanita yang wadud, penuh kasih sayang. Cirinya tentu jelas, ya, sangat lembut, sangat santun dengan suaminya. Kalau Allah punya kasih dia anak, anaknya juga sangat disayangi. Itu namanya wadud. Nabi suruh laki-laki muslim semua menikahi wanita yang wadud, penuh kasih sayang. Kemudian walud, walud artinya subur, bisa punya banyak keturunan. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, saya akan bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat nanti. Hadis ini riwayat Abu Daud. Ya, jadi akan lebih banyak jumlah umat Islam dengan banyaknya keturunan. Kemudian tentu ini dalil syar'i, ya, kenapa kita dianjurkan punya keturunan. Sekarang apa manfaatnya yang kita dapatkan kalau kita punya anak? Ya,
Kira-kira apa yang kita dapatkan? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendapatkan pahala kalau diniatkan karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Jadi dari mulai awal terjadi interaksi biologis, si suami sama istri melakukan itu, mereka sudah rasakan kenikmatan, sebagaimana kita tahu biologis punya kenikmatan, kemudian terjadilah proses hamil. Nah semua yang ibu lalui, dari proses ngidam, mual-mual, semua sampai bayi itu lahir, per detiknya ada pahalanya. Per detiknya ada pahalanya. Karena ini sedang melaksanakan ibadah. Tapi syaratnya apa? Ibu harus niatkan karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Bukan murni karena suka sama suaminya. Bukan murni karena ingin berbangga dengan teman-temannya punya anak. Enggak. Mirip kalau orang pergi haji. Kalau orang pergi haji karena ingin dipuji oleh orang, karena ingin berbangga-bangga, enggak ada pahalanya. Tapi kalau orang niat pergi haji karena Allah dan Rasulnya, semua suka duka di sana, panasnya cuaca, jauhnya jarak, banyaknya waktu harus dilowongkan, besarnya harta yang dikeluarkan, semuanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu perlu garis bawah ibu ya, dalam Islam rumah tangga itu adalah bahtera pahala terbesar, kapal pahala terbesar. Kalau puasa, ini saya kasih contoh puasa dulu. Kalau kita puasa dari azan subuh sampai azan maghrib, apapun yang kita kerjakan, kita lagi duduk, lagi ngobrol sama orang, tapi selama kita di dalam puasa itu, dari azan subuh sampai azan maghrib, per detiknya pahala. Karena kita sedang dalam puasa. Walaupun ibu lagi duduk, walaupun ibu lagi tidak buat apa-apa, walaupun ibu lagi tidur. Karena kita ada di bahtera puasa sampai azan maghrib. Nah rumah tangga, pernikahan yang ibu lakukan sama suami sekarang, apalagi kalau sudah punya anak, itu adalah bahtera pahala terbesar. Karena mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal dunia, itu pahala terus berjalan. Karena seorang suami yang keluar bekerja, kayak suami ibu-ibu Masya Allah bekerja, berjuang, apalagi di sini tugasnya membela negara, ya menjaga keamanan, stabilitas, kemerdekaan kita dan segala macam, maka itu perjuangan yang sangat baik. Maka per detiknya mereka pada saat ikhlas mencari nafkah untuk ibu-ibu dan anaknya di rumah karena perintah Allah, mereka dapat pahala. Ibu juga menunggu di rumah, hanya menunggu, mungkin rawat-rawat, bersihin rumah, masak, sambil nunggu suami pulang, urus anak, per detiknya juga pahala. Karena semua ini adalah ibadah, selama diniatkan ibadah. Jadi ini manfaat pertama yang akan kita dapat, kita akan panen pahala dari pernikahan kita, itu dari pasangan kita, dan juga akan dapat panen pahala dari anak-anak kita. Ya, anak-anak kita. Saya misalnya di sini, Bapak Ibu sekalian, saya duduk di sini, saya mengajar misalnya, 1 jam kita belajar. Apapun yang saya lakukan, saya sebutkan ayat, saya sebutkan hadis, kedua orang tua saya panen pahalanya. Karena saya bisa begini, jasa mereka. Bukan cuma itu. Bukankah kita waktu anak kita masih kecil atau kita masih kecil dilatih jalan oleh orang tuanya? Berarti kita dulu pandu anak kita jalan, selama dia bisa jalan selama hidupnya, pahala buat kita. Bukankah kita ajarin mereka makan, minum, ya, kita ajarin tidur, apalagi kalau dihubungkan dengan agama Islam, makan tangan kanan, baca doa, kemudian kalau tidur juga balik sisi kanan, ada doa-doanya. Semua yang kita ajarkan ke mereka, kita pandukan, itu akan menjadi amal yang sangat besar buat kita. Pahala yang sangat besar. Jadi kita akan panen pahala yang sangat besar dari anak itu. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, sesungguhnya ada 7 hal yang akan terus mengalir pahalanya bagi seseorang setelah dia meninggal. Lalu disebutkan nomor 1-nya anak yang saleh atau anak salehah kalau perempuan. Itu akan terus menjadi pahala yang melimpah buat dia, karena semua aktivitasnya si anak itu, aktivitasnya akan dimiliki oleh, dipanen pahalanya oleh si ayah dan ibu. Dan luar biasanya kita sebagai orang tua, kalau ada hal-hal baik yang anak-anak kita lakukan, walaupun kita tidak ajarkan. Misal, seseorang muslim dan muslimah menikah, terjadi interaksi biologis, hamil. Begitu lahir si anak, kedua orang tuanya datang ajalnya, naik mobil, tabrakan, meninggal. Anak itu dari kecil sudah yatim piatu. Tetap saja, walaupun kita sudah meninggal, pada saat anak kita lahir itu,
Apapun yang anak itu nanti lakukan dari hal-hal baik, misalnya dia sholat, misalnya nanti dia besar dia sedekah, dia baca Quran, dia baik sama orang, apalah. Semua itu akan dipanen pahalanya oleh kedua orang tuanya walaupun orang tuanya tidak mengajarkan. Semua kebaikan. Kalau keburukan, misalnya anak itu lakukan keburukan, dia berzina, dia jadi perampok, dia jadi pencuri, orang tuanya tidak dapat dosa. Orang tuanya tidak dapat dosa kecuali orang tuanya yang ajarkan. Ah, kau mencuri nak, kau begini nak. Nah, anaknya ikutin baru dapat dosa. Tapi selama kita sebagai orang tua tidak mengajarkan anak kita negatif, terus tiba-tiba dia rusak dengan lingkungan, itu kita tidak dapat dosanya. Tapi semua kebaikan yang dia kerjakan, walaupun kita tidak ajarkan, tetap kita akan panen pahalanya. Jadi anak-anak itu luar biasa aset, ya, amal jariah kita. Belum lagi Bapak Ibu sekalian yang kita dapatkan yang kedua, kalau kita berhasil mendidik agama buat mereka. Ini penting sekali ya. Kalau kita misalnya belum bisa lancar membaca Quran kecuali di umur 20 tahun, 25 tahun misalnya, atau mungkin ada beberapa jemaah bahkan saya temukan di majelis karena mereka baru saja hijrah, baru ikut pengajian, umur 40 tahun aja masih belum bisa baca Quran. Tentu ini teman-teman sekalian jangan diwariskan kepada anak-anak. Jangan diwariskan. Ajarkan mereka agama sejak dini. Usahakan mereka sebelum balik, sebelum 10 tahun sudah hafal Quran kalau perlu, bukan cuma baca Quran. Usahakan mereka sudah tutup aurat dari kecil. Usahakan mereka sudah faham sholat dari kecil. Sudah banyak hal yang mungkin kita dulu tidak lakukan di masa kecil, kita segera tuangkan kepada anak-anak kita. Itu yang benar. Sehingga nanti kalau mereka faham agama, mereka akan sering mendoakan kita sebagai orang tuanya. Karena kalau anak yang tidak soleh atau soleha, mustahil mendoakan orang tuanya. Tapi kalau anak yang soleh dan soleha, pasti akan sibuk mendoakan orang tuanya. Dan doa ini luar biasa. Di masa hidup kita kalau mereka doakan, ya Allah jagalah kedua orang tuaku, ya Allah panjangkanlah umurnya, ya Allah sembuhkanlah penyakitnya. Doa anak soleh ini diajabah sama Allah. Ya. Jadi mereka bisa doakan kita. Begitu juga setelah kematian. Setelah kita mati, kalau kita punya anak yang soleh dan soleha, maka secara otomatis kita akan panen pahala dari doa-doa mereka. Mereka akan doakan kita. Dan Nabi SAW sudah ingatkan, idza matal insanu inqata amalu illa min thalath. Kalau manusia, dalam riwayat lain anak Adam meninggal dunia, terputus sumber pahala tambahan untuk dia setelah dia meninggal kecuali dari 3 sumber. Disebutkanlah sedekahun jariyah, sedekah yang berjalan terus pahalanya. Kayak orang wakaf tanah, bangun masjid, rumah anak yatim, jalan raya, sumur yang dipakai fasilitas umum oleh orang, maka ini akan terus mengalir pahalanya selama bermanfaat walaupun dia sudah meninggal si penyumbang. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat yang pernah dia ajarkan semasa dia hidup. Kayak ibu belajar Al-Quran, nanti ibu ajarin anaknya lagi. Ibu belajar di pengajian hukum apa, ibu ajarin kepada anak-anaknya, gitu kan. Itu ilmu bermanfaat. Atau kita punya orang tua, pernah punya petuah-petuah yang bagus, nasihat-nasihat yang bagus. Kita diajarkan supaya jujur, supaya kita amanah, supaya kita tanggung jawab misalnya. Lalu kemudian kita terapkan dalam hidup kita. Maka ini namanya ilmu bermanfaat. Atau urusan dunia, seperti orang guru matematika, guru fisika, guru biologi, ya. Misalnya contoh, atau seorang ibu kita mahir masak, tangannya Masya Allah enak sekali kalau masak-masakan, lalu diajarkan kepada kita resepnya, lalu kita tulis resepnya, setelah beliau meninggal kita sebarluaskan, bagiin cuma-cuma resep makanannya itu. Lalu banyak ibu-ibu yang lain jadi tahu masakan itu lalu menjadi makanan favorit, itu semua jadi ilmu yang bermanfaat. Setelah mati itu akan terus mengalir pahalanya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama sedekah jariah, sedekah yang dikeluarkan yang terus bermanfaat. Tadi wakaf tanah, bangunan, sumur, jembatan dan seterusnya. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga ini saksi bahasan kita, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Jadi manfaat kedua kita bisa dapatkan apa? Kita akan mendapatkan doanya.
Ya, ini luar biasa kalau doanya. Makanya dari sekarang anak-anak yang Allah amanahkan di pundak kita selalu ajarkan Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan terjemahkan itu. Rabbi ghfirli, ya Tuhanku, wahai penciptaku, wahai pemilikku, Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan kasihanilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mengurusku di waktu-waktu kecil. Maka kita ajarkan supaya mereka terbiasa menjadikan doa rutinnya. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang yang punya anak, kemudian anak itu meninggal sebelum balik, ya, misal maaf ibu-ibu ada yang keguguran, asal sudah lewat 4 bulan ya, di rahim berarti sudah ditiupkan ruh. Kalau meninggal anak itu ataupun dia sudah lahir selama belum balik dia meninggal, ini ada kedudukan sendiri. Ini ada kedudukan sendiri. Dia akan menjadi penolong orang tuanya untuk masuk ke dalam surga di hari kiamat nanti. Selama orang tuanya meninggal dalam keadaan muslim. Dalam keadaan muslim. Dalam sebuah hadis yang sahih, pernah Nabi SAW keluar dari masjid, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Nabi SAW memegang baju sahabat, salah satu sahabat dengan sangat keras, sangat kuat. Sampai sahabat itu kaget, kok bisa Nabi pegang bajunya sangat kuat gitu. Lalu orang ini menghadap ke arah Nabi, lalu dia dengarkan Nabi bersabda. Nabi SAW mengatakan, demi Allah atau demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya anak-anak kalian yang meninggal sebelum balik akan memegang tubuh orang tuanya nanti hari kiamat, sebagaimana saya memegang bajumu sekarang, sampai Allah memasukkan dia dan kedua orang tuanya ke dalam surga. Jadi anak yang meninggal sebelum balik itu tidak mau masuk surga, karena mereka sebelum balik kalau meninggal pasti masuk surga, karena belum ada beban hukum. Tapi nanti di hari kiamat Allah berikan kesempatan dia untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Di dalam riwayat yang lain Bapak Ibu sekalian, pernah ada atau sebuah riwayat berbunyi akan terdengar suara gemuruh, ya, suara gemuruh yang ribut terdengar di depan surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, suara apa ini? Ya. Dan Allah lebih tahu itu suara apa. Maka berkatalah para malaikat, itu suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik, ya. Dan mereka minta agar kedua orang tuanya juga dimasukkan ke dalam surga. Maka kata Nabi SAW, Allah berfirman, masukkanlah kedua orang tua mereka ke dalam surga bersama mereka. Jadi anak ini akan memberikan kepada kita, ya, syafaat atau pertolongan. Ini faedah ketiga yang kita dapatkan dari anak kalau mereka meninggal. Tadi kalau hidup sudah kita jelaskan di poin sebelumnya, semua apa yang kebaikan dia lakukan kita panen pahalanya. Kalau keburukan dia buat kita tidak dapat dosanya kecuali kita yang ajarkan. Nah di sini kalau dia meninggal juga akan memberikan manfaat kepada kita. Kalau dia meninggal sebelum balik akan menolong kita dengan syafaat pada hari kiamat. Dan bagi muslimah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggal anaknya begini, tidak usah bersedih hati. Karena memang anak itu bukan milik kita, tapi milik Sang Pencipta Allah. Allah sudah tentukan ajal untuk semua makhluknya. Kalau anak yang diamanahkan itu cuma punya umur 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun sama kita, ya udah kita syukuri. Yang bisa menghibur hati kita, ya, supaya tidak sedih, anak itu tidak hilang. Sebagaimana juga orang tua kita yang sudah meninggal, bahkan ibu ayah kita, nenek kakek kita, bahkan kakeknya kakek kita semuanya, itu tidak hilang. Mereka hanya mendahului kita menuju ke akhirat. Nanti setelah hari kiamat kita akan bertemu lagi dengan mereka. Cuma uniknya nanti di akhirat tidak ada lagi anak-anak dan tidak ada lagi nenek-nenek dan kakek-kakek. Semuanya akan dibangkitkan dalam kondisi umurnya 33 tahun. Disebutkan dalam hadis Bukhari, "Ma minnan nasi muslimun yamutu lahu 3 minal walad lam yablughu al-hintha illa adkhalahu Allahu al-jannah bifadli rahmatihi iyyah." Tidak ada seorang muslim yang ditinggal wafat oleh 3 orang anaknya belum balik kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam surga
ya, karena keutamaan rahmat Allah kepada anak-anaknya meninggal. Dalam riwayat lain ada satu orang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau dua? Kata Nabi SAW, dua juga. Ada lagi, dan perawi hadis mengatakan, bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya ada yang menanyakan Nabi kalau satu, bagaimana? Nabi juga akan mengatakan iya. Kemudian juga ya mereka akan memberikan syafaat kita ini, berikan pertolongan dan akan dibangkitkan. Dalam hadis yang sahih, tidak ada orang yang meninggal, kata Nabi SAW, dalam kondisi bayi, ya, atau sudah sangat tua, kakek-kakek, nenek-nenek, kecuali nanti akan dibangkitkan hari kiamat dengan umur 33 tahun. 33 tahun, tidak lebih sehari, tidak kurang sehari. Jadi kalau anak kita meninggal umurnya baru 1 hari, nanti kita ketemu sudah 33 tahun di akhirat. Kalau ada nenek, ibu atau ayah kita atau kakek kita meninggal dalam kondisi 100 tahun, juga kita akan ketemu di 33 tahun. Di akhirat tidak ada lagi orang, anak-anak, tidak ada orang tua. Semuanya 33 tahun, tidak akan bertambah sehari, tidak akan berkurang sehari. Ya. Jadi anak-anak ini luar biasa, aset buat kita. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi, inna min atyabi ma akal rajul min kasbihi. Sesungguhnya yang paling baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil tangannya sendiri, jerih payahnya. Wa waladuhu min kasbihi, dan anak itu dari hasil upaya sendiri. Hasil upaya sendiri. Yang keempat yang bisa kita dapatkan kalau kita memiliki yang ketiga ya, yaitu selain mereka nanti akan menjadi aset amal jariah buat kita, ya. Kemudian kita bisa mendapat banyak manfaat dari doa-doanya, ya. Yang ketiga, mereka akan memberikan syafaat. Yang keempat sekarang, ya. Yang keempat yang bisa didapatkan dari anak-anak ini harta yang dimiliki oleh anak-anak itu milik orang tuanya juga, terutama anak laki-laki. Artinya kita mungkin membiayai anak kita di masa kecil, tapi nanti di saat kita sudah tua dan mereka sudah berhasil, mereka juga dibebankan syarat-syarat justru untuk membiayai orang tuanya, terutama dari anak laki-laki. Kalau anak perempuan dia tergantung dari suaminya. Tapi kalau anak laki-laki ini enggak, dia akan terus membiayai ibu dan ayahnya walaupun dia punya istri dan anak. Ya, karena memang ini bagian daripada hal yang ditekankan dalam syariat untuk bisa atau dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Ya. Lalu manfaat yang kita dapatkan yang selanjutnya yang kelima, yaitu kebaktian mereka, bakti. Bagaimana mereka disuruh apa? Berbuat baik dengan kita. Disuruh bertutur kata yang baik. Dalam surah Al-Isra dijelaskan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan kalian pernah ucapkan kepada kedua orang tua kalian kalimat ibu ini, ayah ini, gitu kan. Kalau selama disuruh lakukan, selama bukan maksiat kepada Allah. Dan jangan hardik mereka berdua, dan ucapkanlah kepada keduanya kalimat-kalimat yang santun. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan merendahlah kamu kepada kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah, ya Allah, kasihanilah keduanya sebagaimana keduanya mengasihiku di waktu kecil. Jadi perintah agama untuk anak kita sekarang, bakti sama orang tua kita, anak kita bakti sama kita. Ini faedah kita bisa dapatkan. Artinya bakti apa? Mereka siap untuk meluangkan waktunya, ya, hartanya untuk kita. Pernah ada sahabat Nabi, dia butuh sekali duit waktu itu, butuh uang. Kemudian dia karena tidak punya uang, dia datang ke rumah anaknya. Kebetulan anaknya laki-laki dan sudah berumah tangga. Si anak laki-lakinya lagi tidak ada ini, lagi keluar rumah, tinggal istrinya di rumah. Maka ayahnya si laki-laki ini datang ke rumah itu lalu menemui istrinya, anaknya. Jadi kalau itu anak mantu dia. Lalu menceritakan masalah dia dan dia minta uang. Si istri laki-laki ini
memberikan uang kepada mertuanya. Kemudian pulanglah mertuanya. Rupanya si suami pulang ke rumah lalu menanyakan kepada istrinya, ada tamu datang ke apa? Ada, tadi ayahmu datang. Apa yang dilakukan? Dia minta uang. Apa kamu kasih? Iya. Rupanya si anak ini karena belum paham hukum dia marah. Kok bisa ayahku datang minta uang di rumah tanpa seizinku? Dia datang ke Nabi Muhammad SAW. Lalu si anak ini mengatakan, ya Rasulullah, ayah saya datang ke rumah, saya tidak ada, tiba-tiba minta uang sama istri saya dan dikasih sama istri saya, tapi tanpa keridoan saya belum kasih. Maka Nabi SAW justru marah kepada si anak ini sambil mengatakan, anta wa malika li abik, kamu sendiri, dirimu ini dan hartamu adalah milik ayahmu, adalah milik ayahmu. Artinya anak-anak ini disuruh terlalu berbuat baik kepada ibu bapaknya. Kita mendapatkan karunia bakti, karunia bakti. Cuma memang kalau bapak ibu ingin anaknya selalu berbakti, salah satu kiat yang penting, ini bukan semuanya tapi salah satunya adalah ibu dan bapak usahakan, terutama ibu-ibu, usahakan berbakti pada kedua orang tua kita juga. Karena kata Nabi SAW, berbaktilah kalian dengan kedua orang tua kalian, Allah akan karuniakan kalian anak-anak yang berbakti pada kalian. Jagalah kesucian kemaluan kalian, jangan selingkuh, Allah akan jaga juga kesucian kemaluan pasangan kalian. Jadi kalau kita bakti sama anak-anak, sama orang tua, Allah juga kasih kita anak-anak yang bakti kepada kita. Sekedar nasihat saja buat ibu-ibu, hati-hati, jangan pernah ibu menganggap ibu mertuanya ibu sebagai saingan. Ya, jangan dianggap itu sebagai saingan, ibunya suami. Karena tidak akan pernah gugur kewajiban suami ibu untuk bakti sama ibunya. Apalagi ada sebagian istri karena dia tidak paham agama, dia mengatakan pilih saya atau ibumu. Tentu saja dia pilih ibunya, gitu kan? Karena tidak ada namanya mantan ibu, tapi istri bisa menjadi mantan istri kalau bercerai. Dan kalau ibu menyuruh suaminya pilih saya atau ibumu, atau dia membuat suaminya nggak bakti sama ibunya, maka ini berbahaya. Berarti akan ada ancaman dia kalau punya anak nanti tidak akan bakti juga pada dia. Tidak akan bakti juga pada dia. Tapi kalau ibu misalnya faham ini lalu ibu mengatakan pada suaminya, ayo mas, kita sudah lama nggak lihat ibu, kita sudah lama nggak lihat ayah, ayo kita kunjungin yuk pada saat cuti, libur, atau telepon aja minimal, tanyain kabar atau ada kelebihan rezeki nafkah, kirimkan kebutuhan mereka, maka insya Allah ini pintu yang sangat besar agar anak-anak kita juga bakti kepada kita. Ini penting ya, hari ini kita jenguk orang sakit, besok kita dijenguk juga pada saat sakit. Hari ini kita bantu orang susah, besok kita dibantu. Hari ini kita bakti sama orang tua, besok anak-anak kita bakti sama kita. Hari ini kita jahat sama orang, menipu orang, memukul orang, mendolimi orang, besok juga kita akan kena hukum yang sama. Karena dalam kaidah agama kita, al-jaza min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Sekarang kita masuk lebih dalam, ibu-ibu sekalian, terutama ibu-ibu karena penting sekali, bagaimana melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Yang kita harapkan nanti betul-betul bisa menjadi amal jariah buat kita. Mohon maaf. Dia betul-betul berbakti dengan kita, ya, dia betul-betul bermanfaat buat agama, buat negara, buat masyarakat umumnya. Maka yang pertama ini yang harus diperhatikan, banyak berdoa. Banyak berdoa. Jadi selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keturunan yang baik-baik. Perhatikan Allah ajarkan doanya dalam surah Al-Furqan ayat 74. Surah Al-Furqan surah nomor 25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, artinya wahai Tuhanku atau Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan yang menjadi penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami ya pemimpin orang-orang beriman. Jadi kita minta supaya anak-anak kita dijadikan penyejuk mata kita setiap kita suruh bakti dan seterusnya. Begitu juga dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 38. Surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 38 Allah mengajarkan kita doa,
Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Artinya, ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah berikanlah atau karuniakanlah aku keturunan yang baik, anak-anak yang bakti, yang menyejukkan mata, menyejukkan hati dari sisimu. Sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa-doa hamba. Begitu juga disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 100. As-Saffat ayat 100 Allah mengajarkan kita doa, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku karuniakanlah aku keturunan yang baik-baik. Jadi kita minta keturunan yang selalu aja baik kepada kita, saleh, ya. Ya, tidak pernah kita diduharkai, ya, selalu menyenangkan. Nah, saya ingin berbagi di poin ini, di poin selanjutnya maksud saya. Jadi poin pertama perbanyak doa, ya. Kalau tadi yang surah Al-Furqan tadi, ya, ayat 74 itu doanya bermanfaat buat pasangan kita dan keturunan kita. Jadi bukan cuma keturunan menyejukkan mata, tapi juga pasangan kita. Jadi selalu ulang-ulangi Bapak Ibu sekalian, Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Ulangi terus, terutama di waktu mustajab doa. Antara azan dan iqamah, sepertiga malam, saat hujan turun, saat musafir. Ini kita doakan agar pasangan dan keturunan kita menjadi baik-baik. Ya. Dan dalam doa ini dianjurkan agar seseorang sebagai orang tua menghindari semua doa-doa buruk. Ya, jadi kalau tadi kita doakan supaya mereka jadi orang-orang baik, itu bagus. Tapi jangan sampai terutama ibu-ibu mengucapkan kena lagi jengkel, ya, lagi panik, lalu ucapin kata-kata buruk. Misalnya dikatakan, kamu kok nakal banget sih, misal. Padahal mungkin anak kita tuh aktif, mungkin bukan nakal, ya. Kalau pernah dengar Syekh Sudais, Abdurrahman Sudais ini salah satu imam Masjid Haram Mekah. Kalau ibu-ibu searching di YouTube, ya, dicari Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Haram. Itu kalau kita klik suaranya bagus banget. Puluhan tahun sekarang menjadi Imam Haram. Orang ini sangat terkenal, mungkin belum ada imam haram yang seperti beliau, imam Masjid Haram Mekah seperti beliau, karena beliau itu bertahun-tahun selalu menjadi terpilih imam terbaik. Dan kalau ibu-ibu di Ramadan bisa nonton, kita biasanya sahur, ya. Kita pada saat sahur di sini biasanya ada live di TV-TV swasta kita, itu langsung dari Mekah atau kalau pakai parabola, ya, biasanya gitu. Nah, imam-imam haram ini kalau di malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan yang ada Lailatul Qadar, itu biasanya yang disuruh berdoa Imam Syekh Sudais ini. Karena doanya bagus banget, suaranya bagus banget. Intinya pernah ditanya, diwawancarai oleh salah satu TV swasta di sana, apa rahasianya? Kenapa Anda menjadi imam haram yang sangat sukses? Suara Anda bagus, banyak orang yang dengar, kalau Anda berdoa juga orang nyaman dengarnya. Jadi betul-betul dia kalau berdoa itu seperti antara dia sama Allah berdua. Kita pun terhanyut dalam doa itu, apalagi kalau ngerti artinya. Maka dia mengatakan, Bapak Ibu sekalian, ya, terutama ibu-ibu ini, ya, dia mengatakan ini doa ibu saya. Ini doa ibu saya. Maka yang wawancarai penasaran tanya, memang apa doa ibu Anda? Dia katakan, dulu waktu saya kecil, kalau saya nakal, kalau saya aktif, ibu saya mengatakan begini. Nah, sambil dalam kondisi marah nih, tapi ibunya mengatakan begini, pergilah ke masjid haram, semoga kau jadi imam haram. Jadi dalam kondisi ibunya jengkel pun, ibunya tetap doakan kebaikan buat anaknya. Kadang-kadang ada orang yang tidak paham, lalu dia mengatakan, ibu nyesal lahirin kamu. Akhirnya jadi doa, selama hidup dengan anaknya dia menyesal terus, karena jadi doa. Atau dia bilang sama suaminya atau pas istrinya, saya nyesal nikah sama kamu. Bisa jadi penyesalan, jadi doa. Hati-hati. Seperti hari Jumat di sore hari begini ini waktu mustajab doa. Jangan ucapin kalimat buruk. Dan saran saya, mulai sekarang jadikan rutinitas doa kita, salah satu potongan doa kita, ya Allah, aku beristighfar dan memohon ampun kepadamu dari semua kata-kata buruk atau doa buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku, keluargaku dan hartaku.
Karena bisa saja mungkin pertengkaran yang sering terjadi dengan suami atau suami istri ini karena kata-kata mereka sendiri. Saya nyesal nikah sama kamu. Kayaknya saya nggak bisa bahagia sama kamu. Kayaknya begini dan begitu. Jadi akhirnya jadi doa. Atau dia begitu ucapkan kalimat buruk kepada anaknya. Oleh karena itu kita ubah semua mulai sekarang selalu berkata-kata yang baik. Ya. Ini penting sekali dalam masalah doa. Dan kita dalam berdoa harus diikuti dengan kata-kata yang baik serta juga keyakinan diterima sama Allah. Jangan putus asa, jangan kena suaminya kasar lalu katakan kayaknya suami saya nggak bisa berubah. Enggak, sangat bisa berubah. Doa itu bisa mengubah orang dari orang buruk menjadi baik, orang pelit menjadi dermawan, ya, orang penjahat, pelaku kriminal menjadi orang-orang yang baik. Itu semua bisa terjadi dengan doa. Doa bisa menembus benteng-benteng musuh, bisa mengalahkan senjata-senjata mutakhir mereka. Doa itu sangat luar biasa. Dan kata Nabi SAW tentang doa, kalau kalian berdoa, berdoalah maksimal selama tidak bukan yang haram, tidak bentrok dengan peraturan yang sudah Allah ciptakan. Misalnya ibu tidak suka dengan malam hari lalu ibu bilang ya Allah hilangkan malam, itu nggak mungkin bentrok dengan peraturan Allah. Selama bukan haram dan tidak bentrok sama peraturan Allah, maka Allah akan ijabah. Allah akan ijabah. Jadi doakan selalu kebaikan. Yang kedua yang harus kita lakukan supaya anak-anak kita menjadi soleh dan soleha adalah kita sendiri juga harus introspeksi diri. Kita mulai dengan diri kita. Ya, kalau kita sendiri pembohong dan ternyata kita mau anak kita jujur, itu nggak bisa ketemu. Kita mau anak kita rajin baca Quran, kita sendiri nggak pernah baca Quran. Kita ingin anak kita rajin berzikir, kita sendiri nggak pernah berzikir. Kita ingin anak kita jadi dermawan, suka sedekah, kita sendiri tidak pernah sedekah. Jadi kita harus memulai dengan diri kita dulu. Ya, kita mulai dengan diri kita dulu. Ya. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata kepada anaknya, dia bilang sama anaknya, la azidanna fi salati min ajlik. Wahai anakku, sungguh aku akan terus menambah solatku agar kamu menjadi anak yang saleh. Saya aku akan terus berbuat amal saleh supaya kau bisa jadi baik, supaya kamu bisa jadi baik. Ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang raja dan juga ulama muslim yang berkuasa jadi raja di tahun 99 sampai 101 Hijriah. Dia mengatakan, "Ma min mu'minin yamutu illa hafidahullahu fi aqibihi wa aqibihi." Setiap mukmin yang meninggal dunia yang terus saja selama hidupnya selalu menjaga ibadahnya kepada Allah yang wajib dan sunnah, maka pasti Allah juga akan menjaga keturunan dan keturunan-keturunannya. Jadi kalau kita baik, kesolehan itu bisa terwariskan, ya. Kita biasa baca Quran, apalagi kalau anak kita lihat, itu kita sadar tidak sadar sebenarnya sedang mewariskan cara itu kepada dia. Sebagaimana sebaliknya, kita bisa teriak-teriak, kita kasar, terwariskan kepada anak-anak itu. Nah seperti itu. Jadi poin ini harus diperhatikan, kita sendiri harus menjadi suri tauladan. Yang ketiga, didik agama sejak dini. Ya, didik agama, maaf, ini saya cuma kasih contoh, saya tidak kenal ibu-ibu sekali lagi. Kalau ada di antara ibu-ibu misalnya pakai jilbabnya nanti setelah menikah, contoh saja. Maka anak-anak kita dari kecil pakai jilbab. Masya Allah, saya lihat di sini ada anak-anak perempuan dipakai jilbab dari kecil, itu bagus banget. Saya juga bilang sama istri saya begitu. Tidak ada masalah, mereka masih kecil, masih bayi pun biasanya kan dipakai topi. Kenapa nggak diganti jilbab kecil aja? Dibiasakan dari kecil. Karena itu nanti akan memudahkan kita di saat dewasa, mereka sudah jalankan syariat Allah, gitu kan? Pernah ada salah satu kerabat, ini sering saya jadikan contoh di pengajian, bukan untuk menyalahkan beliau, tidak, tapi mengambil sebuah pelajaran. Waktu anaknya masih kecil perempuan, saya pernah berkunjung di rumahnya, lalu saya ingatkan, ini kenapa nggak dipakein jilbab? Anak itu lucu, Masya Allah, kenapa nggak dipakein jilbab? Masih TK, mau bawa TK umurnya. Kan kesian masih kecil segala macam. Kenapa kesian? Apa yang salah dengan jilbab? Dia nggak ambil nasihat itu. Mulai masuk SD, saya kebetulan berkunjung lagi, saya ingatkan lagi, kenapa nggak dipakein jilbab? Nanti repot loh ini, kalau sudah besar disuruh pakai jilbab susah, itu perintah agama. Udah kesian masih kecil, begitu terus.
Sampai sudah SMA, sudah balik, sudah mulai banyak luas pergaulannya, perkenalannya, maka baru dia datang ke saya mengatakan, tolong nasihatin anak saya. Saya bilang, kalau sekarang sudah telat, mungkin bisa tapi mungkin juga tidak. Apa yang kita nasihatin kalau dia sudah punya banyak teman-teman, dia akan selalu bandingkan dengan nasihat temannya. Itu jadi masalah buat kita. Waktu itu dari kecil, Nabi SAW mengatakan apa? Ajarkan anak kalian sholat pada saat mereka masih umur 7 tahun. Sebetulnya diajarkan sholat, ikutin sholat. Dan pukul mereka kalau tidak mau sholat di umur 10 tahun. Tapi pukulan yang tidak berbekas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 6, yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya? Ini kalimat yang luar biasa. Ibnu Katsir menukil perkataan Ali radhiyallahu anhu, addibuhum wa allimuhum. Ya. Pandu mereka, ajari mereka tata krama dan agama pada mereka sejak dini, agar mereka nanti selamat dari api neraka. Ini firman Allah, disuruh selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, dengan cara menanamkan pada mereka dan menanamkan mereka sejak dini tentang agama itu. Apakah itu sholat, apakah itu puasa, dan yang sejenisnya. Ini sekaligus juga saya beri masukan ya, karena di Indonesia biasanya kita kalau Ramadan sering mungkin kita dengar puasa setengah hari, ya, benar nggak? Ya, itu nggak benar ya, nggak boleh ajarin anak puasa setengah hari ibu, ya, ajarin puasa 1 hari. Kalau dia di tengah hari sudah nggak tahan, nggak apa-apa. Ibu, aku mau nggak tahan mau buka puasa, ya nggak apa-apa nak, dibatalin puasanya, tapi puasa kamu batal ya. Ajarin dia hukum agama yang benar. Jangan bilang nggak apa-apa, kan kamu sudah puasa setengah hari. Nggak ada pahala puasa setengah hari. Ya, jadi latih mereka untuk faham. Kalaupun mereka batal, bilang, tapi puasamu batal ya nak, gitu kan? Ini kadang-kadang saya coba ajarkan anak-anak kami di rumah. Memang biasa ibunya ya, mungkin kena terbawa perasaan kesian anak-anak nggak tahan. Udah nggak apa-apa, biarin. Ternyata setelah kita latih bisa, ya. Mereka sampai azan maghrib puasa masih kecil-kecil, gitu kan? Mereka sudah terbiasa puasa, akhirnya terbawa dan mereka gembira sekali kalau Ramadan karena buka puasa, sholat tarawih, gitu kan? Kita bisa hibur juga mereka dengan memberikan hadiah kalau yang puasa, itu kan bagus, ya. Contohnya. Mirip juga ini pendidikan yang sangat penting. Usahakan melatih anak kita dari kecil dermawan, bukan pelit. Ini saran saya saja. Saya sering sampaikan bukan cuma di sini, di semua pengajian. Kalau bisa, jangan latih anak kita untuk menabung. Jangan belikan celengan. Karena ibu kalau belikan celengan, nak ini celengan ya. Misal contoh ibu punya 2 anak, kakak sama adik. Ibu belikan dua-duanya celengan, lalu ibu kasih 5.000 rupiah, lalu bilang, nak nabung ya. Begitu ibu bilang begitu dan uang itu dimasukin dalam celengannya, pastikan mulai saat itu sudah mulai pelit dia. Kakaknya pegang celengan si adik, adiknya marah. Adik pegang celengan kakak, marah. Bukan cuma itu, ibu sendiri kalau pegang celengan anak itu pasti dia marah. Apalagi ambil uangnya, ngamuk dia. Lalu bagaimana Ustaz? Ajar dermawan. Kalau kita kasih uang jajan, misalnya ibu kasih dia lagi sekolah, ini nak 5.000 rupiah atau 10.000 rupiah. Nanti kalau lagi istirahat kamu jajan, belikan temanmu ya. Ajar dia supaya dia dermawan berbagi. Nanti kalau kamu lagi ada musola atau ada masjid dekat sekolah, kalau lewat kotak amal, sumbang ya. Kasih, lihat orang miskin bantu ya. Nah, ajar mereka dermawan. Karena kunci kaya dalam Islam itu sedekah. Kalau kapitalis itu mengatakan pangkal kaya menabung, ini nggak bisa ketemu, ya nggak bisa ketemu. Jadi nggak usah dibelikan celengan, tapi latih dia untuk berbagi, ya gitu. Ada uangnya disedekahkan. Kalau dia memang punya uang lebih, ibu aja yang ambil, gitu kan? Ibu bilang ini nanti besok dipakai lagi sedekah ya, bukan ibu bilang suruh nabung, karena nanti nabung itu bu tidak akan bisa ketemu dengan bab sedekah. Karena nabung artinya simpan, sedekah artinya apa? Keluarkan. Tidak bisa ketemu. Yang satu suruh simpan, yang satu suruh keluar. Islam suruh keluarkan,
Sedekah pangkal kaya, orang kapitalis bilang tahan pangkal kaya, nggak bisa ketemu. Pakai resep ini. Salah satu pangkal kaya, ini sering kami sampaikan dalam bab-bab sedekah dalam pengajian-pengajian kami. Kalau mau kaya, salah satu kunci utamanya suka sedekah. Kasih orang. Makin banyak kita sedekah, makin luas rezeki itu terbuka. Makin pelit kita, maka makin sulit. Itu perkataan Nabi SAW kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, la tuki fayukillahu alaiki. Jangan kau perhitungan dalam bersedekah, maka Allah juga akan perhitungan dengan kamu. Sebaliknya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, ma naqasa malun min sadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba dari sedekah. Kalau kita keluarkan tidak akan berkurang, tapi pasti akan bertambah. Riwayat lain balizdat, tapi pastikan akan bertambah. Ya. Jadi ini poin ketiga, agar anak kita jadi soleh dan soleha, menyejukkan mata kita, menjadi amal jariah buat kita, ajarkan agama sejak dini. Solatnya, puasanya, baca Qur'annya, sedekahnya, semuanya kita ajarkan kebaikan-kebaikan. Termasuk yang sangat penting kalau bisa kita masukkan di pesantren, kalau bisa. Ya. Pesantren ini masalahnya kadang-kadang kita di Indonesia ini selalu seperti tempat untuk pembuangan. Ya. Nanti kalau kau nakal, ibu masukkan di pesantren. Ya. Jadi anak itu tangkap apa? Pesantren tempat orang jahat. Padahal pesantren, saya pernah di pesantren bu. Pesantren itu bagus banget. Kita diajar manajemen waktu, ya, manajemen ibadah dari kecil. Kan tamat SD masuk kan, mulai SMP. Itu pembentukan prinsip itu. Azan kita harus ke masjid, kita harus cuci baju sendiri, kita harus atur sampo sabun sendiri. Dari kecil, dari SMP dilatih. Maka dia terbiasa mandiri, itu bagus banget. Dan di situ diajarkan, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, diajarkan kejujuran, amanah, tanggung jawab, dilarang berbohong, dilarang berzina dari kecil. Itu kan bagus banget. Jangan malah khawatir gitu. Ya, ini saya sarankan saja. Jangan pernah khawatir dan jangan terbawa persepsi, oh orang kalau belajar agama nanti mau cari rezeki dari mana. Keliru, ya, keliru sekali itu. Karena rezeki sudah Allah tentukan apapun profesi kita. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, tidak akan meninggal satu nyawa, satu jiwa. Saya atau Bapak Ibu tidak mungkin kita dicabut ruhnya oleh Allah sampai tersempurnakan semua rezeki yang sudah dicatatkan baginya. Kalau seteguk air itu adalah rezeki kita, kita tidak akan ditarik ruh kita, tidak akan hembuskan nafas terakhir sampai kita minum air itu. Pernah lihat gak ada orang mungkin semasa hidupnya biasa-biasa saja. Pas sudah tua, sudah nenek-nenek, kakek-kakek, tiba-tiba jadi kaya karena dapat warisan. Rezekinya aku sampai pada dia. Gak bisa tidak. Makanya Hasan Basri mengatakan rahimahullah, seorang ulama tabi'in, saya selalu senang dan tenang karena saya tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Jadi nggak ada hubungannya orang masuk pesantren untuk jurusan agama terus tidak bisa kerja atau tidak bisa punya rezeki, itu nggak mungkin. Rezekinya orang sudah tercatat semuanya. Justru kalau dia sudah punya modal agama, itu sangat baik untuk dia, ya, melanjutkan aktivitasnya di masyarakat, karena agama selalu suruh yang baik-baik kan, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, bantu orang susah dan seterusnya, berbuat baik pada tetangga. Dan agama larang yang buruk-buruk, bohong, menipu, menggunjing, memfitnah, memukul, membunuh, tidak boleh. Berarti kalau dia belajar agama dari awal, harusnya jadi orang baik dia. Dan akan jadi baik juga di masyarakat. Ibu juga lebih mudah panen pahalanya. Kan gitu, karena kita sedang bahas anakku adalah amal jariahku. Ini jangan jadi amal jariah yang luar biasa. Terapkan sunnah-sunnah Nabi SAW bu. Seperti sederhana ya, saya lihat ini masih kurang diperhatikan di Indonesia. Sabda Nabi SAW kepada anak istri beliau. Jadi salah satu istri Nabi itu ada janda namanya Ummu Salamah, bawa anak. Waktu suaminya Abu Salamah meninggal. Nah, namanya anak itu Umar. Pernah makan sama Nabi, karena Nabi sudah menikah sama ibunya, jadi anak Nabi juga. Maka Nabi mengingatkan kepada dia, ya gulam, wahai anak kecil, ya, semillah. Kalau kau mau makan, jangan lupa baca bismillah. Ajarkan itu. Dan bismillah jangan dalam hati bu ya, suruh ucapin bismillah, bismillah, ya bahasakan. Kita pun begitu, minimal kita dengar sendiri.
Karena kata Nabi SAW, siapa yang lupa baca bismillah, kemudian dia membaca bismillahi awwalahu fi awwalihi wa akhiri atau awwalahu wa akhirahu, maka syaitan yang sudah mencuri makanannya akan memuntahkan kembali makanan tersebut. Berarti orang kalau lupa baca bismillah dimakan oleh syaitan. Makanya kita jangan lupa baca bismillah, ajarkan. Nabi ajarkan itu anaknya dia sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan wa qul bi yaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Makan tangan kanan sunnah Nabi. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Kata Nabi SAW, jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Ajarin. Wa kul mimma yalik, dan makan apa yang dihidangkan di hadapanmu. Ya, kalau kita makan ada dihidangkan di hadapan kita, sudah kita fokus itu saja. Gak usah tangan kita menjarah kemana-mana. Pernah ada satu riwayat, kata beberapa sahabat, kami di masa Nabi SAW kalau lagi dihidangkan makan, kami nggak berani menyentuh makanan itu sampai Nabi menyentuhnya terlebih dahulu. Karena Nabi ingatkan, ingat baca bismillah, tangan kanan, jangan lupa. Ada satu, kata para sahabat, ada satu orang Arab Badui datang, dia tiba-tiba lihat makanan banyak, dia langsung mau caplok aja, main ambil. Nabi sendiri belum sentuh. Dia tidak baca bismillah, tidak pakai tangan kanan lagi. Maka Nabi pegang tangannya. Tidak lama datang anak kecil, belum balik, datang mau ambil juga makanan. Nabi pegang lagi tangannya dengan tangan kiri. Lalu kata Nabi SAW, sungguh dua manusia ini, yang orang dewasa, orang Arab Badui dan anak kecil ini, keduanya digoda oleh syaitan untuk mengambil makanan ini, untuk melanggar. Ya, lupa baca bismillah dan dia juga bukan makan dengan tangan kanan. Maka aku sedang menahan tangan keduanya. Jadi kita harus ajarkan anak-anak kita dan dimulai dari kita dulu nih, ya, adab-adab itu. Termasuk adabnya Bu, jangan bernafas di makanan dan minuman. Ya, itu sunnah Nabi SAW ya. Jadi kalau ibu minum, ibu pas sudah mau teguk tahan nafas dulu. Kemudian dilepas, baru kita hembusin nafas. Jangan tarik nafas dan hembuskan nafas di minuman dan makanan kita. Itu adabnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini, beliau saking inginnya mengejar pahala banyak sampai dari dalam satu cangkir minum, beliau minum 10 sampai 11 kali. Bismillah, lepas, alhamdulillah sekali. Kalau beliau mau angkat lagi, beliau bilang lagi bismillah, terus lepas alhamdulillah. Karena inginnya mendapatkan pahala, ya, supaya sebut bismillahnya banyak, alhamdulillahnya banyak. Plus lagi dia pada saat menggunakan tadi tidak menghembuskan nafas di minuman dan makanan, itu dapat pahala karena sunnah Nabi SAW. Jadi ini yang kita lakukan, ya. Ini termasuk hal yang sangat positif dalam mendidik anak. Nah, saya juga ingin berbagi di sini, Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu. Poin yang keempat yang tidak kalah penting dalam pendidikan anak itu adalah bagaimana kita tidak memberikan pilihan kepada anak-anak. Ya, tidak memberikan pilihan kepada anak-anak. Jadi misalnya gini, memang saya tahu ibu pasti sayang sama anaknya. Tapi kadang-kadang rasa sayang ini harus kita hubungkan dengan teori agama, ya, supaya kita tidak salah. Contoh misal, salah satu hal yang mendasar, jangan kasih pilihan kepada anak. Kalau ibu bilang begini, nak pengen makan apa? Misal, ibu bisa tanya gitu anak ya. Oke, anaknya ibu bilang, pengen ayam goreng Bu. Ibu bilang, baik, besok ya nak, ibu masain, ibu buatin. Oke, sekarang besok, anggap ibu lupa. Ibu lupa, buatin dia ayam goreng. Dia akan tanya, ibu mana ayam gorengku? Oh maaf nak, ibu lupa. Kira-kira apa yang dikatakan oleh anak itu? Ah ibu ini gitu. Nah, mengucapkan ah sama orang tua boleh nggak? Nggak boleh. Terus gimana caranya? Caranya sederhana Bu. Ibu masak saja, karena ibu kan tahu. Ibu tahu kondisi keuangan ibu dan suami. Ibu tahu mana makanan yang mudah didapat hari itu. Mungkin tukang sayur yang biasa datang lagi tidak bawa yang kita mau buat hari itu. Ya udah, ibu beli yang lain. Tadinya ibu mau buat kangkung misalnya, sekarang cuma ada sayur asem. Oke, ibu tahu, ibu nggak usah tanya anaknya. Kalau suami beda, ibu tanya suami iya, karena bentuk penghormatan kepada beliau. Tapi anak nggak usah, masak aja. Habis masak, lalu bilang, nak sini ya, ini rezeki kita hari ini.
Baca bismillah, makan tangan kanan, syukuri ya. Biasakan begitu, mereka sudah tinggal terima jadi. Jangan dikasih pilihan. Karena mereka nggak paham, ya. Ini sering juga saya kasih contoh yang lain Bapak Ibu sekalian. Ini fatal sekali. Ada suami istri, anggap si suami umur 35 tahun, istrinya 30 tahun. Allah karunia anak mereka umur 7 tahun, umur masuk SD. Ya. Kemudian keduanya suami istri pergi ke sekolah. Mohon maaf. Ada 2 sekolah pilihan. SD misalnya, SDA sama SDB. Suami istri ini pergi ke sana, tanya kurikulumnya, mereka tanya peraturan-peraturan sekolahnya, mereka tanya prestasi sekolahnya, biayanya, semua. Dan mereka tahu ini, mereka sebagai orang yang dewasa tahu jarak dari rumah ke sekolah itu sekian jauh, ya. Oke, dari sekolah A sekolah B suami istri sepakat, kayaknya lebih cocok kita sekolah A aja, karena biayanya lebih masuk dengan gaji bulanan yang ada, jaraknya lebih dekat dari rumah, kurikulumnya juga kayaknya lebih dibutuhkan buat anak kita. Sampai sini oke. Sekarang tinggal suami istri ini tentukan saja. Ya, nak besok mulai masuk sekolah atau minggu depan di sekolah ini ya, ayah sama ibu sudah pilihkan, selesai. Jangan ibu dan bapak tanya lagi anaknya. Setelah 2 orang ini diskusi suami istri dari sekolah A, sekolah B, pertimbangkan jarak, pertimbangkan biaya, pertimbangkan kurikulum. Sudah oke nih, mereka dewasa, mereka paham. Terus habis itu tanya terakhir sama anaknya, nak kau mau sekolah yang mana? Anaknya 7 tahun, ngerti apa ini? Akhirnya sekolah A dindingnya biru, sekolah B dindingnya hijau. Si anak lebih suka warna biru, bilang ini aja ayah, ini aja ibu. Padahal anak itu tidak tahu jarak, tidak tahu biaya, tidak tahu kurikulum. Uniknya suami istri ini ikuti anaknya. Anaknya nggak ngerti. Nah ini masalah. Kalau Bapak Ibu jalankan resep ini, insya Allah dengan izin Allah ya, saya tidak menjamin, tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak kita dipastikan akan terus berbakti dengan kita. Terus kalau ada orang, kalau Bapak Ibu sekarang merasa misalnya, selalu saja ingin kontak orang tuanya, selalu tanya, ibu pendapatnya gimana, ayah pendapatnya gimana, itu karena ibu dari kecil dilatih untuk selalu pendapat orang tua, itu bagus. Itu sangat bagus. Kalau begitu Ustaz, apa berarti anak saya sama sekali tidak ada pilihan? Bukan tidak ada pilihan. Ada umur di mana mereka boleh punya pilihan. Kata Ali radhiyallahu anhu, didik anak kalian 7 tahun dikali 3. 7 tahun pertama dari bayi sampai 7 tahun pertama. Ini penuh dengan kasih sayang. Ini penuh dengan kasih sayang. Kita selalu berkasih sayang dengan dia. Dan hindari marah-marah di waktu ini. Tidak boleh marah. Tidak boleh emosional. Contoh misal, anak ibu naik pohon. Di sini Masya Allah banyak pohon nih. Misal, mudah-mudahan tidak. Tapi kalau anak ibu naik pohon, bedakan ini ya. Kalau ibu yang emosional, di bawah pohon, tangannya di pinggang, marah-marah. Kenapa kau berani naik, nanti begini, dimarahin anaknya. Apa yang terjadi? Anak itu tambah takut. Kalau takut bahaya bisa jatuh. Efeknya lebih bahaya. Lalu gimana caranya Ustaz? Bicara baik-baik. Ini kalau 7 tahun ke bawah ya. Ibu bilang sama dia, oh anaknya ibu pintar naik pohon, pasti pintar turun. Nah biarin dia turun dulu supaya aman dari jatuh. Tidak patah tulang, nggak bocor kepalanya. Turun baru ibu jelasin. Nah ini kalau jatuh berbahaya, begini dan begitu, dijelasin. Memang penuh kasih sayang. Di umur 7 tahun ke bawah ini memang mereka lagi aktif-aktifnya, bukan nakal. Semua kita sama. Di umur ini kalau mereka tidak aktif lari sana sini, pengen tahu, itu berarti masalah, perlu ditanya dokter tuh. Kalau ada anak di bawah 7 tahun duduk aja, nggak mau ngomong, kayak biasa ibu-ibu maunya anaknya nggak aktif, duduk aja, ya. Akhirnya perlu dari tanda tanya kalau anak itu diam, tidak mungkin karena memang dia mau tahu. Dia mau tahu banyak hal. Ini semua manusia sama. Ini pendidikannya memang sudah seperti itu. Oleh karena itu kita harus lebih sabar di sini, lebih sabar dalam menghadapi mereka dengan masuk ke alam mereka. Kita bermain dengan mereka, kita hibur mereka, begitu penuh dengan kasih sayang. Ini 7 tahun pertama. Ini belum ada pilihan buat mereka. Semua ibu dan bapak yang pilihkan, makanannya, pakaiannya, sekolahnya, mainannya, semua kita yang belikan.
Nggak usah kasih anak-anak, nggak usah bilang nak kamu mau mainan yang mana, nggak usah, belikan saja. Ya, dulu kasih ini mainan, udah dari kita. 7 tahun kedua, mohon maaf, dari 7 tahun sampai 14 tahun ini masuk ke fase prinsip, pembangunan prinsip. Jadi boleh tegas, tidak boleh keras. Ya, bagaimana itu? Ibu bisa dari umur 7 tahun ini SD kelas 1 ya, sampai nanti dia selesai SMP, mau masuk SMA, 7 tahun tuh, ya. Nah di sini ibu boleh tegas. Tegas maksudnya ini boleh, ini nggak boleh. Ini ibu suka, ini ayah suka, ini ibu dan ayah tidak suka. Begitu terus penanaman prinsip, ya. Ini nggak boleh ya, karena ini tidak baik. Nah, lebih tegas. Itu pembangunan prinsip. Ini biasanya di umur-umur ini kan 7 tahun berarti SD, ya. Sampai 6 tahun ke depan dia selesai SD berarti 13 tahun, tak masuk SMP kelas 1 berarti 14 tahun. Nah ini peranan prinsip. Lalu 7 tahun yang ketiga dari 14 sampai 21 ini boleh diajak bermusyawarah. Boleh. Nah di sini boleh kita tanya pendapatnya nggak apa-apa, gitu kan. Ini misalnya anak perempuan nih sudah 14 tahun ke atas, ibu bisa nggak apa-apa bilang sama dia misalnya, ibu rencana pengen masak besok ini. Menurut kamu bagaimana? Sebenarnya ibu nggak butuh pendapat dia, tetapi kita mau latih dia terbiasa memberikan pendapat. Tidak ada masalah. Ibu sama bapak sama suami mau beli motor atau mau beli mobil, mereknya A atau warnanya lah, warnanya hitam. Tidak apa-apa kita tanya anak kita, tapi 14 tahun ke atas ya. Baru kita tanya dia, ibu sama ayah rencana mau beli mobil warna hitam. Kalau menurut kamu bagaimana? Oh saya maunya warna merah. Oke nggak apa-apa, nanti ibu dan bapak sama suami beli warna hitam. Nanti dia akan tanya, kok belinya warna hitam bukan warna merah, aku kan mau warna merah. Ya karena ibu sama ayah 2 orang, suaranya lebih banyak. Nggak apa-apa, dilatih. Yang penting dia sudah berani untuk memberikan pendapatnya. Tapi juga dilatih dia untuk terbiasa, bisa saja pendapat kita diterima, bisa saja tidak diterima. Tapi itu di umur 14 tahun ke atas. Karena dianggap dia sudah mulai bisa berpikir. Tapi kalau di bawah ini jangan dikasih pilihan. Saya pernah bimbing umroh bu, ada satu bapak, dia anaknya umur 6 tahun atau 7 tahun. Setiap kali dia mau kemana, dia panggil anaknya abang kebetulan. Bang kita kemana bang? Begini kalau anaknya bilang nggak mau ke situ, ayahnya ikut. Kalau anaknya bilang nggak mau sholat di masjid, sholat di kamar aja. Ini masjid haram 100.000 pahala. Ayahnya bisa ikut sama anaknya. Ini kan terbalik. Harusnya anak-anak ikut sama kita kan, dia lagi kita didik untuk mengenal tentang kehidupan ini. Jadi ini penting sekali. Ya, kita harus pahami, jangan berikan pilihan kepada mereka di umur-umur tertentu. Tentu ada umur tadi saya bilang yang boleh kita berikan pilihan kepada mereka. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah. Kalau ada yang punya pertanyaan silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan masih ada di media sosial dulu Ustadz. Dari hamba Allah, dari Jogja. Bagaimana kalau seorang istri yang awalnya lemah lembut menjadi kasar kepada anak karena suami yang sering bersikap kasar kepada istri? Apa yang harus istri lakukan Ustadz? Dan yang kedua, bercabang Ustadz, saya ingin punya banyak anak, tapi saya kadang trauma dengan sikap kasar suami dan saya sudah pernah pendarahan 2 kali keguguran. Bagaimana saya menyikapinya Ustadz? Kita harus bijaksana Bapak Ibu sekalian. Bijaksana apa maksudnya? Jangan permasalahan antara kita dengan pasangan dibawa ke anak-anak. Kan gitu. Pertengkaran dan cekcoknya antara suami istri tidak ada hubungannya sama anak. Kenapa cekcoknya suami istri lalu kemudian dilampiaskan emosinya ke anak? Dosanya anak apa? Itu tidak bijaksana namanya dan tidak adil ya. Itu dulu poin. Yang kedua saya sarankan penyanyian dari medsos tadi ini agar selalu mendoakan, karena sekarang sudah terjadi, sudah terlanjur menikah dengan suami yang kasar misalnya. Maka bagaimana caranya mengubahnya?
Mengubahnya dengan dua cara. Banyak berdoa kepada Allah agar Allah berikan hidayah suami. Tadi kita bilang surah Al-Furqan ayat 74. Selalu ulang-ulangi. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah jadikanlah pasangan kami. Wa dhurriyyatina dan keturunan kami. Qurrata ayun. Penyejuk mata kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin orang-orang beriman. Boleh juga dalam bahasa Indonesia ibu sampaikan saja. Ya Allah berikan petunjuk suamiku. Lunakkan hatinya. Hilangkan sifat kasarnya. Terus doa. Jangan ragu, karena kata Nabi SAW, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dalam kondisi kalian yakin diterima, karena Allah tidak terima doa dari hati yang lalai. Kalau ibu bilang diterima nggak sih doa saya, ya bisa nggak diterima. Jadi harus yakin, itu yang pertama. Yang kedua, gunakan momentum-momentum yang tepat untuk bisa memberikan masukan dan diskusi dengan suami yang seperti ini. Ya misalnya momentum maaf selepas biologis, atau lagi jalan berdua, atau ada waktu yang tepat, lagi minum teh kopi, lagi duduk santai, kemudian kita coba berbicara tentang masalah-masalah seperti ini. Contoh misalnya, Mas kenapa sih Mas selama ini selalu marah, ada yang salah dari saya? Bisa nggak kalau kita bicarakan baik-baik? Tapi jangan dalam kondisi dia lagi marah, karena kalau lagi marah atau lagi mumet banyak masalah mungkin dia tidak bisa menerima. Tapi di momen-momen yang paling tepat seperti kasus selepas biologis. Pernah dengar kisah Ummu Sulaim ya? Pernah dengar gak nama ini ibu? Ummu Sulaim pernah dengar? Ummu Sulaim itu nama seorang sahabiat Nabi. Jadi begini, Ummu Sulaim ini janda, suaminya bernama Malik meninggal dalam keadaan kafir. Jadi Ummu Sulaim nasihatin, ayo masuk Islam yuk, agama ini baik gini-gini. Suaminya gak mau dengar bu, namanya Malik. Karena dia jengkel, bertengkar sama, dia anggap ini pertengkaran. Tapi Ummu Sulaim tidak anggap pertengkaran, cuma nasihatin supaya masuk Islam. Malik keluar rumah, bertemu dengan musuh-musuhnya, berantem, terbunuh. Jadi jandalah Ummu Sulaim. Rupanya Ummu Sulaim ini dilamar oleh sahabat suaminya. Namanya Abu Talha. Abu Talha ini orangnya tampan, orangnya kaya, orangnya baik, tapi masih non-muslim. Dia lamar Ummu Sulaim, lalu Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Talha, laki-laki seperti anda tidak ditolak. Maksudnya kena tampan, orangnya punya harta, punya kedudukan, nggak ditolak untuk jadi suami. Tapi saya muslimah, anda kafir. Kalau anda mau masuk Islam, saya akan jadikan masuk Islam anda sebagai mahar saya. Saya nggak usah dikasih mahar, tapi syahadat anda saya jadikan mahar. Kata Abu Talha, saya mau, nggak apa-apa. Lalu masuk Islamlah Abu Talha di tangan Nabi, menikahlah mereka. Maharnya apa? Masuk Islamnya Abu Talha. Subhanallah, rumah tangga mereka diberkahi, mereka bahagia sampai Ummu Sulaim hamil, lahir anak laki-laki. Abu Talha ini karena sayang sekali dengan istrinya, dia senang dengan dapat anak laki-laki dari istri ini. Ya, dia jaga betul anak laki-laki itu, tapi baru beberapa hari lahir sakit keras anak itu. Sakit keras. Akhirnya Abu Talha ini kena sayang sama anak, dia ikut jaga anak itu. Satu malam setelah berapa hari anak ini sakit, dia bilang sama istrinya Ummu Sulaim, maghrib waktu itu, kayak kita gini menjelang maghrib, saya mau sholat dulu bersama Nabi, maghrib isya, habis isya saya pulang, tolong jaga baik-baik anak ini. Kata Ummu Sulaim, baiklah. Subhanallah, baru berapa langkah Abu Talha keluar dari rumahnya, anak itu meninggal. Bayi tadi itu meninggal, ya, yang sakit. Dan kita mungkin ibu-ibu lebih tahu dari kami tentang bagaimana perasaan kalau sudah mengandung 9 bulan lalu meninggal. Pasti sedih gitu kan. Tapi subhanallah Ummu Sulaim, Allah SWT karuniakan keimanan dalam hati, dan ini menjadi contoh harusnya bagi kita sampai kapanpun, sampai hari kiamat nanti. Siapapun yang ambil contoh-contoh yang baik. Bagaimana dia berkomunikasi sehat dengan suaminya. Waktu itu dia bilang sama orang-orang di rumahnya, termasuk ada anak dia dari suaminya yang kafir tadi yang pertama, namanya Anas. Anas bin Malik. Kalau ibu-ibu baca hadis dari Anas bin Malik, nah ini anaknya Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim, Anas ini mengatakan, ibuku malam itu berkata, mulai sekarang jangan ada yang bicara sama Abu Talha tentang meninggalnya anaknya, biar saya sendiri yang ngomong. Lalu kata Anas, malam itu ibu saya dandan dengan secantik mungkin. Belum pernah saya lihat secantik itu sebelumnya, dan dia masak masakan seenak yang belum pernah ada seenak ini sebelumnya. Dia tunggu isya, ini anaknya meninggal ya, Ummu Sulaim anaknya meninggal nih. Dia bukan nangis, bukan apa, tapi dia ingin menghibur suaminya, dan dia ingin juga menjawab dengan tepat karena suaminya sangat sayang dengan anak ini.
Maka dia dandan dengan secantik mungkin, dia masak masakan paling enak. Begitu suaminya pulang habis isya, pertanyaan pertama, bagaimana anak kita? Kata Ummu Sulaim, dia lebih tenang dari sebelumnya. Dan tak bilang meninggal. Memang orang kalau meninggal sudah lebih tenang. Dia bilang lebih tenang dari sebelumnya. Lalu kemudian dia merangkul suaminya untuk ke meja makan, makan sama-sama. Karena makanannya enak, Abu Talha makan banyak. Dan karena istrinya sudah cantik, sudah wangi, terjadi interaksi biologis. Setelah selesai biologis dan suaminya sudah kenyang perutnya, kenyang kemaluannya, maaf nih. Kemudian Ummu Sulaim baru bilang, wahai Abu Talha, kalau seandainya ada orang yang pinjamkan sesuatu kepada kita, kemudian dia minta pinjamannya itu, kita kembalikan enggak? Kata Abu Talha, tentu saja, itu kan punya orang. Maka kata Ummu Sulaim, kalau begitu berharaplah pahala dari Allah, karena dia sebagai pemilik anak kita sudah mengambil anak kita. Dia cuma bilang begitu. Abu Talha kaget, kenapa kau biarkan saya makan sampai kenyang, saya nikmatin tubuhmu, baru kau bahasakan ini? Ummu Sulaim diam saja. Abu Talha tersentuh dengan itu, maksudnya luar biasa istrinya ini. Bukannya malah dia yang panik, dia yang nangis-nangis, malah dia dengan tenang masih bisa layani suaminya. Maka dia bilang, Abu Talha bilang, kalau gitu coba kita ke Nabi SAW, kita dengarin, kita ceritain ini, apa saran Nabi. Maka suami istri pergi kepada Nabi SAW. Nabi waktu dengar, Nabi senyum. Lalu Nabi mengatakan, terjadikah interaksi biologis antara kalian? Kata Abu Talha dan Ummu Sulaim, iya. Maka kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi. Lalu Ummu Sulaim hamil lagi dari biologis yang malam itu, dan punya anak laki-laki 9 bulan ke depan. Kata Anas bin Malik, anak Ummu Sulaim dari suami pertama yang tinggal serumah, mengatakan adik saya itu kemudian tumbuh besar dan punya anak lagi 10 atau 11 orang laki-laki. Allah berkahi. Tapi yang kita mau ambil pelajaran buat ibu-ibu, bagaimana caranya Ummu Sulaim berbicara dengan suaminya. Kami bu laki-laki, ini sering saya sampaikan dalam pengajian, kami laki-laki dan saya dan suami-suami ibu semuanya, kami ini memang Allah ciptakan untuk alam luar rumah. Makanya kami tidak butuh hand body, nggak butuh sunblock, nggak butuh. Ya, tidak tahu kalau suami ibu-ibu ada yang pakai kosmetik, saya yakin tidak gitu. Karena memang kita tidak butuh. Kulit kami ini memang Allah ciptakan untuk hadapi hujan, ya, memang untuk perang, jihad, untuk sholat berjamaah, antar jenazah, cari nafkah. Memang begitu laki-laki di luar. Ibu memang Allah kasih hamil, menyusui, ibu lebih banyak di rumah masak, urus anak, maka Allah kasih lebih lembut. Makanya kalau keluar rumah butuh banyak perangkat-perangkatnya gitu, ya. Nah, apa maksudnya? Laki-laki ini kami kena diciptakan oleh Allah untuk luar, menghadapi cuaca, menghadapi utang piutang, menghadapi pekerjaan, perang dan segala macam. Maka sifat defense-nya laki-laki itu kuat sekali. Pertahanannya dia kuat sekali. Ibu kalau serang dia, kamu kenapa begini, kamu kenapa begitu? Yang terjadi apa? Dia defense, dia bela diri. Walaupun dia salah, dia salah, dia akan mengatakan dia benar. Jadi bukan dengan cara begitu menghadapi laki-laki. Ibu punya senjatanya, suara lembut, air mata, ya, tangan yang lembut itu. Ibu jangan jadi laki-laki hadapi dia. Karena kalau ibu pecahin satu piring, dia bisa pecahin satu rak. Ya? Ibu banting pintu, dia bisa robohin pintu. Ibu angkat suara intonasi angkanya 6, dia bisa 10. Ibu mau pukul dia lebih kuat. Gimana? Kan nggak mungkin. Jadi cara menghadapi laki-laki bukan dengan cara menyerang mereka, tapi justru dengan lemah lembut. Apa kata Nabi SAW? Ini hadis ini bu, kalau tidak salah saya hampir 10 tahun merenungi hadis ini. Sambil saya ajar pengajian sambil saya renungi hadis ini. Itu kata Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang kalau dia menyakiti suaminya atau disakiti, ya, menyakiti atau disakiti, maka dia akan datang kepada suaminya sambil memegang tangannya dan mengatakan, saya tidak bisa pejamkan mata sampai kau ridho kepadaku. Saya nggak bisa tidur sampai kau maafin saya. Dari sini kita lihat ya, potongan awal hadis, kalau dia menyakiti gampang lah. Ibu sakiti perasaan suami, ibu kasar, wajar ibu minta maaf. Tapi permasalahannya kata Nabi gini, dan kalau dia disakiti, ibu sudah disakiti sama suami, malah ibu masih begini, datang kata Nabi pegang tangannya bilang, saya nggak bisa pejamin mata sampai kau ridho kepada saya. Saya lama bu,
Saya kata hampir 10 tahun saya renung hadis ini. Apa rahasianya? Kenapa justru wanita yang disakiti pun disuruh datang minta maaf sama suaminya? Ternyata jawabannya terakhir saya temukan di karakter laki-laki. Dan memang subhanallah kami laki-laki nih Bu, kalau misalnya ya kita buat salah nih. Lalu ibu datang sebagai istri, ibu pegang tangannya. Tadi gimana mas pekerjaannya, tadi gimana begini. Ibu kayak tidak, sebenarnya ibu jengkel tapi ibu nggak tunjukin. Ya. Terus ibu bilang, nih mas saya mau tidur tapi kalau sampai saya ada salah tadi, tutur kata, sikap saya selama ini tolong maafin ya. Percaya saya Bu, ini resepnya luar biasa dari hadis Nabi. Suami ibu nanti akan bilang, enggak saya yang salah maafin saya. Dia langsung ngakuin kesalahannya. Karena cara seperti inilah menghadapi karakter laki-laki. Kalau ibu langsung serang dia pasti defense, enggak bisa. Tidak akan pernah selesai permasalahannya. Jadi dua saran saya itu, ibu yang seperti ini ibu banyak doain supaya Allah berikan hidayah, lunakkan hatinya, hilangkan sifat kasarnya, dan gunakan momentum terbaik untuk berbicara, serta dengan tidak mengganggu ya, ke laki-lakian dia yang hanya membuat dia lebih banyak defense-nya atau pertahanannya. Ya. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya setelah salam. Bagaimana jika keadaannya adalah berbalik Ustaz? Seorang anak dilahirkan dari kedua orang tua yang pemahaman ilmu agamanya kurang baik. Bahkan saat masa kecilnya ia merasakan luka pengasuhan dari perbuatan ayahnya. Di sini anak perempuan Ustaz seperti selingkuh, berjudi dan sebagainya. Bahkan saat anak tersebut ingin menikah masih terasa bayang-bayang dan luka pengasuhan. Apa yang bisa dilakukan oleh anak tersebut Ustadz? Dan bagaimana cara mengatasi trauma masa lalu pada anak tersebut? Dosa orang tua bukan dosa anak. Kesalahan orang tua bukan kesalahan anak, kan gitu. Sekarang apakah kalau orang tua itu pemabuk kita juga harus jadi pemabuk? Atau orang tua itu jahat kita harus jadi jahat? Tidak. Apalagi di saat kita dewasa. Di sini tadi dikatakan anak ini sudah mau menikah misalnya, harusnya kan dia menggunakan akal sehatnya. Apa solusinya? Belajar agama. Lihat pengalaman-pengalaman hidup rumah tangga orang. Ambil hal positif dari orang tua kita, tinggalkan yang negatif. Kalau orang tua kita dulu selalu ribut bertengkar terus, itu tidak baik dalam rumah tangga. Kita kan menikah bukan untuk berantem, kan? Kita kan menikah untuk berkasih sayang, untuk romantis, itu kan tujuannya. Ibu bapak lihat rumah tangganya, kalau kita lagi mesraan sama pasangan enak gak? Enak. Kita kalau ngobrol, kita lagi tunjukkan loyalitas kita kan nyaman. Pasangan nyaman, kita nyaman. Nah begitu harus rumah tangga ideal. Kita rasain gak pada saat kita lagi ribut kita jadi gak nyaman. Kita jadi gak bisa tidur, kita lagi berpikiran buruk. Berarti itu tidak boleh dilakukan, itu perbuatan buruk. Maka selalu jaga keharmonisan rumah tangga, itu yang penting. Makanya kata Nabi SAW, iblis punya singgasana di lautan, setiap hari anak cucunya melaporkan, saya baru membuat orang membunuh, saya baru membuat orang berbohong. Iblis dianggap biasa. Begitu ada yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri, kata iblis kamu jagoannya. Diberhentikan tugas oleh iblis karena dia dianggap sudah berhasil menceraikan suami istri. Dan memang itu keburukan. Berarti kalau ada hal-hal yang buruk begini, orang tua kasar satu sama yang lain, ayah suka pukul ibu atau ibu sering bertutur kasar atau salah satu selingkuh, jangan jadikan sebagai patokan. Cara ngobatinya gimana? Belajar agama. Mana panduan yang benar itu yang kita ikutin. Kalau ada hal positif dari orang tua kita ambil, kalau negatif jangan diikutin. Ya, Allahu a'lam. Ya. Baik Ustadz, dua pertanyaan terakhir Ustadz. Jika ada pasangan sebelum menikah sudah melakukan hubungan zina dan perempuannya hamil lalu menikah, bagaimana hukum anaknya Ustadz? Apa tetap tidak punya nasab dari ayahnya dan kemudian punya anak lagi dan selanjutnya anak yang kedua bagaimana nasabnya Ustadz? Ya kalau pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama memang tidak ada nasab. Ada pendapat dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, saya Allahu a'lam menemukan ini pendapat beliau. Ya, dari guru kami yang menyampaikan, memang beliau mengatakan ini saya temukan juga adalah satu orang saja punya pendapat. Beliau berpendapat sendiri berbeda. Beliau mengatakan khusus bagi orang yang hamil di luar nikah, kemudian mereka menikah dengan niat mereka taubat nasuha atas perbuatan zina yang pernah mereka lakukan. Mereka hamil di luar nikah nih, kemudian mereka nikah jadi suami istri. Maka kalau keduanya menikah dan sebelum menikah mereka taubat nasuha, betul-betul menyesali perbuatan zina itu, lalu mereka menikah dengan niat baik untuk memperbaiki rumah tangga ke depan, tapi syaratnya mereka sesali dulu ini. Mereka anggap ini dosa,
maka mereka taubat kepada Allah. Di saat itu bisa kembali kepada hadis Nabi SAW, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat membersihkan kesalahan-kesalahan yang lalu. Dalam hadis lain, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari satu dosa seperti tidak ada dosanya. Berarti menandakan karena dia taubat, maka kesalahan tentang hamil di luar nikah bisa dimaafkan. Berarti anak itu bisa dinisbatkan kepada kedua orang tuanya. Tapi syaratnya tadi taubat. Kalau orang hamil di luar nikah, walaupun mereka menikah misalnya, tapi mereka tidak sesali, tidak anggap itu sebuah kesalahan, maka ini berarti tidak ada nasab. Tidak ada nasab. Kalau jumhur ulama spontan mengatakan tidak ada. Anak zina tidak boleh ada nasab. Nah itu memang resikonya. Karena kalau dibuka pintu ibu bapak sekalian, oh nggak apa-apa orang hamil di luar nikah ada nasabnya. Semua orang bisa berzina. Tidak usah menikah. Keluar biaya kalau menikah. Misalnya contoh. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir. Yang terakhir ya. Yang terakhir Ustaz. Setelah salam, Ustadz bagaimana baktinya seorang anak ketika orang tua sudah meninggal dunia selain mendoakannya Ustadz? Cukup banyak yang bisa dilakukan. Ya, kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amul illa min thalath." Kalau anak Adam meninggal dunia terputus umur umurnya kecuali dari 3, sedekah jariyah. Tadi kita sudah sebutkan. Jadi Bapak Ibu bisa bersedekah atas nama kedua orang tuanya. Kayak misalnya ada kotak amal masjid begini, setiap kali nyumbang 10.000, 5.000, berapa saja, 500.000, 50.000 terserah. Selalu mulai hari ini niatkan sedekah kita untuk kita sama kedua orang tua kita. Sehingga kita dapat pahala sedekah, kita dapat pahala bakti buat mereka. Jadi bukan cuma niat untuk orang tua ya, memang kita niatkan buat kita dan buat orang tua. Itu akan sampai ke mereka pahalanya. Pahala sedekah sampai kepada mayit. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Tadi saya bilang, resep makanan ibunya ibu saja, kalau ditulis dalam bentuk kertas, diajarkan ke orang lain, disebar luar di media, lalu orang ambil manfaat dapat pahala. Apalagi kalau sampai petua-petua dan nasihat-nasihat yang baik. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Ibu selalu doakan. Rabbi ghfirli wali walidayya. Doakan. Oke. Yang keempat, masuk kepada dalil yang lain. Masalah mengerjakan haji dan umroh. Haji dan umroh. Ya. Kata seorang sahabat pernah dia mau haji, dia mengatakan di miqat, di tempat niatnya orang Madinah namanya Bir Ali atau Dzul Khulaifah, labbaik Allahumma an Syubrumah. Aku niat haji, ya. Labbaik Allahumma hajjan an Syubrumah. Aku niat haji untuk Syubrumah. Syubrumah itu keluarga yang sudah wafat. Maka kata Nabi SAW, apakah kau sudah haji buat dirimu? Dia mengatakan belum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, haji dulu buat dirimu, baru haji buat kerabatmu yang sudah meninggal. Berarti haji dan umrah boleh dilakukan. Alhamdulillah sekarang juga ada dimudahkan oleh Allah SWT, kita bisa badal ya. Badal haji atau badal umrah. Ibu-ibu bisa ke travel mana saja, lalu titipin, saya mau umrohin buat ibu saya yang sudah meninggal, ayah saya sudah meninggal. Kayak di travel kami, di Uhud Tour kami terima amanah itu. Nanti uang itu kita kasih kepada teman-teman mahasiswa, mereka umrohkan atas nama yang dititipkan atau haji. Itu namanya badal haji dan umroh. Ya Allah alam. Ini insya Allah bisa dilakukan untuk mayit sampai kepada mereka. Baik teman-teman sekalian, sudah 5:30 kurang lebih ya. Jadi mungkin tidak semua pertanyaan bisa kita jawab. Semoga apa yang kita jawab tadi sudah mewakili. Yang terpenting adalah isi materi yang kita bahas. Semoga Allah SWT mengaruniakan kita pasangan-pasangan, keturunan-keturunan semuanya yang baik-baik, yang menyejukkan mata kita, menggembirakan hati kita, memenuhi hasrat dan kebutuhan-kebutuhan kita. Dan juga semoga Allah memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita yang lalu, kesalahan kedua orang tua kita, pasangan kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang bahagia, tentram, sakinah dan mawaddah, penuh dengan cinta dan kasih. Serta Allah menyelesaikan semua perkara-perkara dan permasalahan dengan baik, ya, sehingga tidak terjadi perceraian, perusakan rumah tangga. Serta juga Allah menyembuhkan kalaupun ada di antara kita yang masih diuji dengan penyakit atau belum memiliki keturunan. Dan kita selalu doakan agar negara kita selalu menjadi aman, tentram, damai, dan Allah jaga kemerdekaan juga persatuan dan kesatuan kita. Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dengan baik, dan Allah jadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah menjalankan program-program yang baik selama bukan pelanggaran agama. Dan semoga Allah lunasi utang kita dengan sunnah-sunnahnya semudah-mudahnya, dan Allah makmurkan negara kita dan Allah jadikan contoh bagi negara-negara yang lain.
Selalu kita doakan saudara kita dimanapun yang sedang tertindas, terutama di Palestina dan secara khusus Gaza. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.